Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok A1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu di ruang kolaborasi modul 1.2. Terima kasih kepada Ibu Liana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan sebagai fasilitator, Ibu Tumiem, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Yuliana sebagai pengajar praktek. Perkenalkan, kami kelompok A1 calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta yang terdiri dari 3 orang. 1. Ana Wahifaida dari SD Negeri Mojosongo 2. 2. Hana Desi dari SMPK Kalam Kudus. Dan yang ketiga, Anarida Diah Nur Lihah dari SD Negeri Kepatihan. Kami kelompok 1, kelompok A1 akan menyampaikan nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang sudah kita pelajari, nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, inovatif. Kemudian peran guru penggerak adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Kekuatan nilai setiap anggota kelompok A1. Kekuatan nilai dari Ibu Ana Wahifaida adalah mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri, mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri untuk senantiasa belajar sepanjang hari. Bertanggung jawab atas peran sebagai guru dalam mengembangkan diri, contoh mengikuti pelatihan, diklat tanpa paksaan dari orang lain. Kolaboratif, di setiap proses pembelajaran sering melakukan kolaborasi dengan guru lain dalam hal pemilihan metode atau media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Berkolaborasi dengan orang tua murid dalam hal perkembangan murid baik di sekolah maupun di rumah. Berpihak pada murid, saya senantiasa berusaha untuk mencari tahu apa yang murid butuhkan dalam pembelajaran dan mencari metode yang tepat dengan materi yang ada supaya pembelajaran berlangsung lebih baik. Menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa sehingga mereka lebih tertarik dengan pembelajaran. Misalnya, belajar sambil bermain di luar ruang kelas. Kekuatan nilai yang dimiliki oleh Ibu Hana Desi Suryandari adalah reflektif, berpihak pada murid, dan inovatif. Reflektif, dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu berusaha memperbaiki kualitas proses pembelajaran, melihat kelemahan, kekuatan, serta apa yang perlu dikembangkan dari hal yang dilakukan. Berpihak pada murid, dalam melaksanakan pembelajaran atau kegiatan, berusaha mempertimbangkan kebutuhan murid secara detail. Inovatif, melakukan pembelajaran secara faktual sesuai dengan kondisi murid dan peristiwa yang sedang terjadi. Kekuatan nilai yang dimiliki oleh Ibu Anarida Diah Nur Lihah adalah mandiri, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri,
belajar mendorong diri untuk terus melakukan perkembangan diri dan mulai melakukan perubahan. Inovatif, bersifat terbuka terhadap ide atau informasi yang datang dari luar diri untuk memecahkan masalah dan melakukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berpihak pada murid, berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, menyenangkan, dan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan murid. Kami kelompok A1 akan membuat sebuah rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Kami namakan rancangan itu Junior Great Leaders. Mengapa Junior Great Leaders? Karena sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Nilai dominan kelompok kami adalah berpihak pada murid dan mandiri. Membangun kepemimpinan diri murid yang berkarakter, berintegritas, berani, dan kritis. Menyesuaikan fase anak 8 sampai dengan 16 tahun, yaitu wirama dan wiraga. Menuntun murid untuk menghayati perasaan dan mengambil makna positif dari kompetensi, otonomi, dan relasi mereka. Kemudian kami akan menyampaikan lini masa kegiatan Junior Great Leaders. Yang pertama, perencanaan kegiatan. Kedua, menentukan tema atau tujuan dan manfaat kegiatan. Ketiga, menentukan jenis permainan. Keempat, menentukan tempat dan waktu kegiatan. Kelima, menentukan alat dan bahan. Keenam, menyusun RAB. Ketujuh, mengajukan perizinan kepala sekolah. Kedelapan, mengajukan kerjasama narasumber atau pelatih. Selanjutnya, sosialisasi kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, dan terakhir evaluasi kegiatan. Setelah itu, kami akan menyampaikan rundown Junior Great Leaders. Yang pertama, persiapan. Kedua, pembukaan. Ketiga, sambutan. Keempat, materi kepemimpinan oleh narasumber. Kelima, permainan kepemimpinan, dan keenam adalah penutup. Beberapa permainan dalam Junior Great Leaders yang akan kami rancang adalah: yang pertama, awal sebuah kata. Kedua, telur pecah. Ketiga, menyeberang sungai. Dan keempat, memindahkan botol. Permainan pertama adalah awal sebuah kata. Cara memainkannya, masing-masing peserta mengambil satu potongan huruf di dalam wadah yang telah disediakan. Potongan huruf yang berhasil didapat akan menjadi huruf pertama untuk menyusun kata sebanyak mungkin yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam waktu yang telah disepakati. Alat dan bahannya adalah kertas bertuliskan potongan huruf abjad dan wadah. Tujuannya melatih kreativitas berpikir dan problem solving. Permainan yang kedua adalah telur pecah. Cara memainkannya, masing-masing kelompok diberi sebuah telur mentah. Setiap kelompok mendapat tugas untuk membuat sebuah alat yang dapat melindungi telur ketika dijatuhkan dari atas. Alat dibuat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar. Jika kelompok gagal membuat
alat untuk menangkap telur mentah, maka telur akan pecah ke lantai dan kelompok dinyatakan kalah. Alat dan bahan: telur dan bahan di sekitar. Tujuan melatih daya pikir kreatif, menyusun strategi, ketepatan anak, dan kerja sama. Permainan yang ketiga adalah menyeberang sungai. Cara memainkan: masing-masing kelompok diberi kertas, koran dengan jumlah lebih sedikit daripada jumlah peserta kelompok. Setiap kelompok harus menyeberang sungai menggunakan kertas tersebut dan tidak boleh jatuh atau tertinggal. Alat dan bahan adalah kertas atau koran. Tujuannya meningkatkan strategi dan kerja sama. Permainan yang keempat adalah memindahkan botol. Cara memainkannya adalah masing-masing kelompok diberi tali dan botol. Setiap kelompok bertugas memindahkan botol tersebut ke tempat yang sudah ditentukan dan tidak diperbolehkan menyentuh botol secara langsung. Alat dan bahan adalah tali dan botol. Tujuannya melatih daya pikir kreatif, menyusun strategi, kepercayaan, dan kerja sama. Makan ikan rasanya gurih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.